Kali ini aku mau melanjutkan kisah series Netflix yang berjudul Nightmare and Daydreams. Buat teman-teman yang menonton video ini, disarankan untuk menonton part satunya terlebih dahulu karena pembahasanku kali ini berdasarkan timeline cerita, bukan episode. Hai teman-teman, selamat bergabung dengan channel Go Film, channel yang membahas alur film bagi teman-teman semua yang malas menonton film. Konten di video ini adalah full spoiler, jadi bagi teman-teman yang tidak ingin terkena spoiler dan ingin merasakan pengalaman menonton yang lebih baik, saya izinkan untuk skip video ini dan keluar. Silahkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika masih tidak mengerti setelah menonton filmnya, baru kembali lagi. Terima kasih. Cerita berlanjut pada tahun 2022. Episode kali ini berjudul Foam and Pain, mengisahkan tentang seorang wanita pembuat novel terkenal yang bernama Rania. Dia sangat memiliki sahabat karib, seorang pria yang sangat mendukung apapun novel yang dia tulis, bernama Hendra. Hendra ini diceritakan sebagai seorang gay. Di series ini, Joko Anwar berani memasukkan unsur LGBT di dalam seriesnya. Rania ini adalah seorang penulis novel terkenal berjudul Puisi dan Luka. Tepat hari ini, Rania mengadakan diskusi buku and book untuk novel terbaru dia berjudul Titik yang akan dihadiri oleh beberapa orang. Namun, rupanya acara tersebut hanya dihadiri beberapa orang saja. Banyak yang kurang suka dengan novel Titik ini karena banyak menimbulkan pertanyaan dan menuduh Rania haus akan pengakuan orang-orang. Rania beralasan bahwa menulis adalah seperti bernapas bagi dia. Di acara tersebut, hanya beberapa orang saja yang membawa novel keluaran terbaru Rania yang berjudul Titik. Dengan tiba-tiba, Rania mengatakan bahwa toko bukunya akan segera tutup. Jadi dia menyuruh semua orang untuk tetap segera pulang. Hendra menyuruh Rania untuk menulis novel Puisi dan Luka lagi karena sangat laku di pasaran. Tetapi Rania sangat menolak dan enggan untuk membahas cerita itu lagi. Rania kemudian bersantai di depan laptopnya untuk melihat video perjalanan dia saat menulis cerita novel tentang puisi dan luka tersebut. Dalam novel tersebut, Rania menyebut sosok utama dalam novel yang dia tulis adalah bernama Laras. Laras diceritakan memiliki suami yang posesif dan keras. Laras selalu dikurung di bawah tanah dan disiksa sama suaminya. Begitu kata Rania sebagai garis besar cerita dalam novel Puisi dan Luka yang dia tulis. Dalam tayangan video yang Rania tonton itu, Rania mengatakan bahwa dia ikut merasakan apa yang dirasakan Laras saat sedang menulis cerita tersebut. Bahkan badannya ikut merasakan kesakitan seperti yang dialami Laras dalam ceritanya. Rania juga bilang bahwa saat menulis dia ketiduran, tetapi cerita tetap berjalan hingga beberapa halaman sudah jadi dan terketik dengan sendirinya di laptop Rania. Rania sangat merasa aneh dan heran. Kenapa kejadian Laras bisa juga terasa kepada dirinya? Karena hal itu, novel cerita Laras laku keras di pasaran dan menjadi bestseller selama 7 bulan. Rania bimbang apakah dia harus melanjutkan novel Puisi dan Luka. Namun ternyata tekad Rania bulat. Dia akhirnya mau menulis cerita Puisi dan Luka lagi. Namun pada akhirnya, hingga ke malam hari pun Rania belum menulis apapun. Otak Rania seketika buntu. Saat Rania menghidupkan sebuah metronom untuk menghibur dirinya yang suntuk, Rania tiba-tiba kerasukan dan masuk ke dalam cerita yang dia tulis. Tangan Rania tetap mengetik di laptop, namun jiwa dan raganya masuk ke dalam cerita yang dia buat. Awalnya hal tersebut tidak disadari Rania. Rania kemudian mengecek laptopnya. Rania seketika terkejut. Halaman tulisan Rania sudah sampai di halaman 30. Rania menceritakan hal tersebut kepada Hendra. Namun Hendra tidak percaya. Hendra mengatakan bahwa itu cuma hal biasa yang dialami penulis karena mereka dapat ikut merasakan apa yang dia tulis. Rania kemudian ingin Hendra melihat apa yang terjadi pada dia lewat kamera CCTV mini. Di luar dugaan Hendra, rupanya Rania memang benar kesurupan saat mengetik cerita Puisi dan Luka. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rania? Hendra dengan cepat menelpon Rania dan menyadarkannya. Rupanya Rania masuk ke dimensinya Laras di dunia nyata. Di sini Laras diceritakan memiliki seorang anak bernama Asti. Laras sering disiksa suaminya. Hal ini membuat Laras ketakutan. Rania berencana untuk melihat siapa itu Laras. Karena dengan melihat mukanya Laras, Rania bisa tahu apakah Laras itu nyata atau tidak. Rania kemudian mencobanya lagi untuk mengetahui siapa Laras sebenarnya. Di adegan ini, Rania akhirnya bisa melihat Laras dan mengendalikan pikiran Laras.
Laras disuruh untuk mencari cermin. Rupanya Laras adalah nyata. Laras adalah kembarannya Rania. Plot twist yang sangat mencengangkan. Rania sudah 12 tahun tidak ketemu orang tuanya. Dia berencana untuk ketemu orang tuanya di suatu daerah yang sangat jauh. Rania berencana untuk mencari tahu. Orang tua Rania pun mengatakan Rania punya kembaran. Orang tua Rania memberikan Laras karena masalah ekonomi. Rania dengan sendirinya dibantu Hendra, kemudian bertekad untuk mencari di mana Laras tinggal. Rupanya Laras tinggal dengan seorang makhluk Agartha. Makhluk Agartha ini yang menyamar menjadi seorang badan usaha negara dan bekerja di Kementerian Badan Usaha Negara. Makhluk Agartha ini menggunakan nama Adrian Rajasa sebagai penyamaran. Rania kemudian melacak semua alamat tinggal makhluk Agartha itu. Akhirnya, Rania sampai di kediaman makhluk tersebut. Rania dengan segera masuk ke dalam rumah tersebut. Akhirnya, setelah lama mencari, Rania akhirnya menemukan Laras di bawah rumah. Laras akhirnya meninggal karena hantaman palu di kepalanya oleh Adrian, si makhluk Agartha. Di ending film, Rania kembali membawa polisi untuk menangkap Adrian dengan barang bukti ruang bawah tanah tempat Laras disekam. Namun, Adrian si makhluk Agartha berhasil memanipulasi keadaan dengan menghilangkan ruang bawah tanah tersebut dengan kekuatannya. Di tahun yang sama dengan episode sebelumnya, di sini kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Ali. Pada episode berjudul Hypnotize ini, Ali diceritakan sebagai seorang pria buta warna. Dia sedang mencari pekerjaan, namun susah karena menderita penyakit buta warna. Ali mencoba mendaftar di sebuah teknisi kelistrikan. Dirinya berhasil diterima dan disuruh untuk mengambil seragam berwarna biru. Namun dia malah mengambil seragam berwarna hijau. Ali pun ketahuan sama HRD di sana. Ali akhirnya ditolak juga. Cerita kemudian berpindah pada kediaman Ali. Ali memiliki seorang istri dan sepasang anak yang sangat pintar dan bijaksana. Dia mempunyai teman yang merupakan ahli hipnotis bernama Iwan. Ali juga mempunyai kemampuan yang sama karena belajar dengan orang tersebut. Setiap hari, Ali digoda sama temannya untuk kerja menghipnotis orang saja. Namun hal itu sangat dilawan oleh istrinya Ali karena dia tidak mau makan dari hasil mencuri dan menipu. Sehari-hari, Ali adalah seorang tukang servis TV. Ali kemudian dihampiri oleh anaknya. Anaknya bilang dia kalah lomba mewarnai, padahal hasil mewarnainya dia lebih bagus dari temannya. Ali yang tidak bisa melihat warna lukisan anaknya tersebut hanya bisa tersenyum. Tidak mau ayahnya sedih, anaknya malah mengajak Ali untuk joget bersama yang dia ketahui dari HP. Suatu malam, Ali dihampiri Iwan. Iwan seketika menghipnotis Ali. Tiba-tiba hari yang gelap menjadi siang hari. Ali seketika panik karena hal itu. Hari kemudian berpindah esok. Ali masih saja sibuk melamar pekerjaan. Dia sampai termenung di pinggiran ATM. Tiba-tiba seorang ibu lewat dan masuk ke dalam ATM untuk mengambil duit. Ali yang kepepet punya uang 200.000 untuk bayar uang sekolah anaknya, akhirnya dengan tega menghipnotis seorang ibu-ibu yang rupanya adalah Dewi yang ada di episode The Other Side. Ali akhirnya dapat uang 200.000 hasil maling duit ibu Dewi. Setelah berhasil mendapatkan uang di tangan Ibu Dewi, Ali akhirnya kabur pantang-panting menjauh sejauh mungkin dan langsung pulang ke rumahnya. Ali kemudian memberikan uang tersebut kepada istrinya untuk membayar uang sekolah anak-anak mereka. Saat sedang tertidur, Ali merasa aneh. Tiba-tiba TV di rumah mereka hidup dan memutar video hipnotis spiral berwarna ungu. Hari berganti esok, keanehan tiba-tiba terjadi di dalam keluarga Ali. Sepulang mengantar anak sekolah, istrinya Ali malah belanja banyak. Namun, rupanya istrinya Ali itu mencuri di mall. Tidak hanya itu, anaknya Ali yang laki juga terlibat perkelahian. Dia berani mencuri layangan temannya, lalu memukul temannya sampai bonyok. Anaknya yang perempuan juga sama. Tiba-tiba teriak memutilasi boneka kesayangannya. Dia bilang bonekanya telah mencuri. Ali seketika kaget. Tiba-tiba anaknya dan istrinya berubah perilaku menjadi buruk. Tiba-tiba TV di rumah Ali hidup kembali dan memutar tayangan spiral hipnotis. Ali merasa kaget dan heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Ali tiba-tiba tergantung di sebuah jam raksasa. Bu Dewi tiba-tiba muncul di dalam TV. Rupanya Bu Dewi telah menjebak Ali di dalam lingkaran hipnotisnya Bu Dewi. Bu Dewi berkata jika dalam detakan 6 kali jarum jam, Ali akan mati terjatuh. Apakah Ali bisa menyelesaikan semua tantangan ini?
Saat Ali berusaha untuk keluar dari rumah karena dia sudah mengetahui hal ini, Ali mendengar suara ketawa Bu Dewi di dalam rumahnya. Tiba-tiba Bu Dewi muncul kembali di dalam TV. Ali menanyakan di mana keluarganya, tetapi Bu Dewi malah menjawab keluarganya masih ada di dalam rumah. Ali mengira Bu Dewi akan menyakiti keluarganya, tetapi Bu Dewi berkata dia tidak ingin menyakiti siapa-siapa, tetapi hanya ingin memberikan pelajaran kepada Ali. Bu Dewi bertanya pada Ali, apakah Ali sudah sadar dengan perbuatan mencurinya? Ali dengan tegas menjawab dia sudah sadar akan apa yang dia perbuat. Namun Bu Dewi tetap kekeh membalas Ali belum sadar akan pelajaran apa yang dia dapatkan dari Bu Dewi. Ali seketika tersadar bahwa dia hanya terjebak di dalam pikirannya sendiri. Ali berusaha untuk sadar dengan mengucapkan kata, "Ini semua hanya di kepalamu, Ali," secara berulang-ulang. Akhirnya Ali bisa masuk ke dalam pikirannya sendiri dan bertemu di sebuah tempat di mana jam raksasa berdiri. Ali berulang kali mencoba memanjat, tetapi terus terjatuh. Ali mencoba untuk sadar, sekelebat kesadaran Ali muncul. Terlihat dia sedang berada di sebuah atap gedung, sedang bergantung. Namun tak lama bayangan itu hilang dan Ali kembali masuk ke dalam dunia hipnotisnya Bu Dewi. Ali masih tergantung di jarum jam dan sedikit lagi detakan ke-6 dimulai. Terlihat dari bawah anak dan istrinya Ali berteriak menyuruhnya turun dan melompat. Namun rupanya itu semua tipuan agar Ali jatuh dari ketinggian. Ali berusaha sadar untuk keluar dari lingkaran hipnotis ini. Pada akhirnya Ali berhasil dan rupanya Ali sedang tergantung di seutas tali di atas ketinggian gedung. Ali berhasil menyelesaikan tantangan dari Bu Dewi. Ali rupanya adalah seorang yang istimewa yang tidak hanya bisa mengendalikan pikiran sendiri saat dihipnotis, namun juga dapat mengendalikan pikiran orang lain. Ali akhirnya direkrut Bu Dewi untuk misi penting, menyelamatkan manusia dari invasi Agartha di dunia ini. Tahun kemudian berpindah pada tahun 2024. Kita diperkenalkan dengan karakter bernama Faldia yang diperankan oleh Asmara Abigail. Faldia ini diceritakan mempunyai keahlian khusus, yaitu matanya yang sangat tajam sebagai penaksir harga berlian. Faldia dipanggil oleh orang bea cukai untuk menaksir beberapa harga berlian yang dibawa oleh seseorang yang katanya dibeli dari toko luar negeri. Faldia menaksir berlian tersebut harganya berbeda dengan yang dicantumkan di dalam surat sertifikat yang dibawa oleh orang tersebut. Saat mau pulang, Faldia berpapasan dengan seorang yang berpakaian aneh yang entah asalnya dari mana. Dia mengatakan bahwa mata Faldia itu sangat tajam dan jernih. Dia juga mengatakan bahwa akan bertemu lagi dengan Faldia. Siapakah orang ini sebenarnya? Cerita berlanjut saat makan malam Faldia bersama temannya. Di sini kita diperkenalkan bahwa Faldia memiliki pacar yang juga bekerja di kantor bea dan cukai. Di sini kita tahu bahwa Faldia juga memiliki seorang kakak yang bernama Dara yang telah lama menghilang. Kakaknya Faldia menghilang saat melamar kerja di sebuah tempat. Namun akhirnya dia tidak kembali juga dan dinyatakan hilang saat Faldia melapor pada polisi. Sesampainya di rumah, Faldia langsung memperhatikan foto-foto di rumahnya. Terselip hard disk di belakang foto kakaknya Faldia. Dan akhirnya Faldia menemukan fakta bahwa kakaknya telah melamar kerja di suatu tempat yang tidak jelas. Namun dikasih tahu kirim lamarannya itu ke VO Box 888 dengan tawaran gaji 9 digit. Akhirnya Faldia mendatangi tempat kantor berangkas surat tersebut. Dia memilih nomor 888, namun rupanya tempat tersebut sudah disewa oleh sebuah perusahaan. Rupanya sudah ada orang lain sebelum Faldia yang menanyakan tempat ini. Orang yang Faldia tanya memberikan nomor orang baik tersebut kepada Faldia. Faldia dengan segera mendatangi orang tersebut. Faldia awalnya diinterogasi, namun karena bernasib sama, karena sama-sama pernah kehilangan seseorang saat sedang melamar kerja di VO Box 888, Faldia akhirnya disambut baik. Mbak tersebut mengeluarkan suaminya. Rupanya suaminya berhasil kembali, tapi dalam keadaan berlumuran darah. Kepalanya bolong, kata mbaknya. Sekarang suaminya sudah sehat, tetapi menjadi cacat. Saat sedang dalam perjalanan pulang setelah dari rumah mbak tadi yang rupanya kosong, Faldia bertemu lagi dengan ibu yang ada di awal film tadi. Untuk memastikannya, Faldia keluar dari mobil, namun orangnya sudah menghilang. Karena pacarnya Faldia nggak percaya, Faldia mengajak untuk mengecek CCTV yang ada di kantor bea dan cukai. Karena Faldia bertemu orang tersebut pertama kali di kantor, dan benar, orang tersebut berada di kantor dan terekam CCTV.
Dengan keahliannya, pacarnya Valdia mencoba mengecek siapa wanita tersebut dengan fitur face shield di komputer kantor. Betapa mengejutkannya, orang tersebut ada di mana-mana, bahkan di belahan dunia lain. Siapa sebenarnya dia? Saat pagi hari, Valdia langsung mengecek koran dan melihat ada lowongan pekerjaan buka dan dikirim ke PO Box 888. Valdia dengan segera mendaftar untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di PO Box 888. Setelah mengirim lamarannya, Valdia langsung ke tempat kotak pos dan dikasih kunci tempat posnya sama bapak yang bekerja di situ juga. Valdia rupanya sedang menunggu seseorang mengambil surat di kotak 888. Anehnya, orang tersebut mengenakan kacamata hitam. Valdia lalu keluar, rupanya dia menguntit dan ikut masuk ke dalam bagasi mobil orang tadi dan sampai ke sebuah garasi yang entah tempatnya di mana. Valdia kemudian mendapatkan notifikasi pesan yang isinya lamaran Valdia diterima. Dia dipanggil untuk hadir ke lokasi yang telah ditentukan, tapi dirahasiakan, dan jangan sampai membagikan pesan rahasia ini. Kalau tidak, gaji 100 juta per bulannya akan hangus. Valdia langsung menuju lokasi yang telah diberikan. Rupanya tak hanya dia yang ada di sana, ada beberapa rekan juga yang hadir diterima. Kita diperkenalkan dengan beberapa karakter yang mempunyai macam-macam keahlian khusus, seperti penyanyi, pemain bola, seorang peneliti, atlet renang, pemain biola, bintang film porno, menaksir harga belian, dan chef. Mereka semua memiliki anggota tubuh yang terlatih masing-masing sesuai keahlian mereka. Tiba-tiba lift yang mereka naiki rusak dan mengeluarkan gas beracun yang membuat mereka semua pingsan dan lumpuh. Ternyata mereka semua adalah mangsa santapan makan bersama para Agartha. Mereka mengincar bagian tubuh-tubuh terlatih para orang-orang yang ditangkap ini. Pemain biola jarinya dipotong kemudian dimakan. Si peneliti dibelek tempurungnya buat dimakan otaknya. Terkuak fakta juga, rupanya Valdia adalah orang spesial yang menjadi umpan untuk memberantas markasnya para Agartha di dunia ini. Valdia berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya, namun akhirnya masih juga ditangkap. Giliran Valdia yang akan disantap matanya. Saat matanya akan dicolok garpu, tiba-tiba para antibodi semua datang dan menembak para Agartha, serta melawan mereka semua dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing antibodi. Di sini kita tahu bahwa para antibodi ini dikumpulin dari tahun 1985 yang pernah kita bahas di part sebelumnya. Setelah berjuang keras, akhirnya para Agartha berhasil dimusnahkan. Di akhir cerita, Valdia direkrut untuk bergabung bersama dengan antibodi dan Valdia menerimanya. Setelah kejadian pemberantasan komunitas Agartha oleh para antibodi, cerita berlanjut pada tahun 2024. Di tahun yang sama ini, cerita mengisahkan tentang sepasang suami istri yang bekerja sebagai pemulung di sebuah tempat pembuangan sampah. Mereka berdua juga tinggal di dekat pembuangan sampah tersebut. Cerita kali ini berjudul The Orphan. Kisah dimulai saat seorang pria bernama Iyos sedang memandikan jenazah seorang pria kaya raya bernama Bagas yang meninggal karena ditusuk dari belakang. Warga kemudian bertanya pada Iyos, apakah Iyos temannya Bagas? Iyos menjawab kalau Bagas adalah temannya kerja di pabrik. Namun, warga langsung mencurigai Iyos karena Bagas adalah seorang tukang ojek, bukan buruh kerja pabrik. Iyos yang cemas langsung lari meninggalkan rumah tersebut. Cerita berpindah pada kediaman Iyos dan istrinya yang bernama Ipah. Iyos menceritakan bahwa Mas Bagas menjadi kaya raya karena mengadopsi anak setan. Iyos yang mendengarkan cerita itu langsung tertarik dan ingin mengadopsi anak itu juga. Awalnya Ipah tidak setuju karena apabila mengadopsi anak tersebut, maka orang yang mengadopsinya akan meninggal di hari ke-7. Setelah dibujuk rayu Iyos dan kebetulan Ipah ingin sekali merawat anak lagi setelah anaknya yang dulu meninggal dilindas truk, Ipah akhirnya mau juga. Mereka berdua kemudian mendatangi sebuah panti asuhan anak. Tanpa basa-basi, Iyos mengatakan langsung ingin mengadopsi anak yang sama dengan yang diadopsi Mas Bagas. Mbak Panti bilang lebih baik tidak usah karena penyelesaian masalah mereka berdua bukan pada anak adopsi tersebut. Namun Iyos tetap keras kepala ingin mengadopsi anak tersebut. Mbak Panti langsung menjemput anak tersebut. Anak tersebut bernama Syapin, dengan ciri khasnya memiliki 4 jari saja. Katanya anak ini dapat memberikan kekayaan pada keluarga yang merawatnya dengan tulus dan penuh kasih sayang. Tetapi dengan konsekuensi, keluarga tersebut akan meninggal pada hari ke-7 setelah anak tersebut diadopsi. Siapakah sebenarnya anak ini? Dari mana asalnya? Nanti di ending kita akan tahu siapa Syapin sebenarnya.
Cerita kemudian berlanjut pada hari pertama Syapin diadopsi. Iyos dan Ipah mengajak Syapin jalan-jalan keluar, membelikannya beberapa makanan cemilan. Namun Syapin kayaknya tertarik pada rumah makan mewah, tapi Iyos dan Ipah tidak memiliki cukup uang untuk mengajak Syapin ke rumah makan tersebut. Sesampainya di rumah, Syapin diperkenalkan dengan gubuk reot kediaman Ipah dan Iyos. Hari pertama itu Syapin dikasih makan telur ceplok. Di malam harinya, Iyos dan Ipah berhayal apabila mereka kaya raya, mereka mau beli rumah yang mewah dan banyak AC, kata mereka. Tiba-tiba uang 500.000 keluar dari dalam bantal. Ipah dan Iyos sampai merasa kaget. Cerita kemudian pindah ke hari kedua. Syapin bertanya, siapa orang yang ada di dalam foto di rumahnya Ipah? Rupanya itu adalah Dian, anak Ipah yang dulu. Iyos pun datang dan membelikan Syapin mainan. Ipah kemudian mengajak Syapin memulung. Ipah kaget melihat bayangan anaknya yang dilindas truk sampah. Hal itu kemudian juga akan terjadi pada Syapin. Syapin tidak menyadari adanya truk yang sedang mundur ke arah Syapin. Ipah segera berlari dan menangkap Syapin. Syapin akhirnya selamat. Malam harinya Ipah masak banyak untuk membuat Syapin bahagia. Di sini kita tahu Syapin alergi kacang. Tiba-tiba sesuatu jatuh menimpa genteng gubuk mereka. Rupanya itu adalah gelang emas. Iyos dan Ipah sangat kegirangan kejatuhan emas dadakan. Kemudian di hari ketiga, Iyos menjual emasnya dan mendapatkan banyak uang. Uang tersebut nantinya mau Iyos gunakan buat bayar hutang Iyos. Iyos pun akhirnya dapat melunasi hutangnya. Sang penagih hutang hanya terdiam setelah tiba-tiba dibayar lunas hutangnya. Malam harinya, saat Iyos mau minum dari teko, airnya rupanya tidak ada. Malahan isinya adalah gelang emas lagi. Iyos pun kegirangan dapat emas kaget lagi. Di hari keempat kemudian, Iyos beserta istri dan anak adopsinya itu pergi ke kota. Mereka rupanya menuju sebuah restoran yang diinginkan Syapin pada hari pertama. Iyos menyuruh Ipah untuk memesankan apapun yang diinginkan Syapin. Iyos mengatakan makanan Ipah lebih enak daripada di dalam restoran ini. Tanpa mereka sadari, Syapin tiba-tiba kejang. Rupanya Ipah lupa bahwa Syapin alergi kacang. Saat hendak membawa Syapin ke rumah sakit, Iyos dituduh melakukan aksi penipuan karena ingin lari sebelum membayar makanan yang mereka pesan. Padahal mereka ingin membawa Syapin ke rumah sakit. Iyos dan Ipah pun berdebat. Rupanya Ipah sangat menyayangi Syapin, berbeda dengan Iyos yang tidak peduli dengan Syapin. Yang diinginkan Iyos hanyalah uang dan harta dari Syapin. Sungguh tega sekali kamu, Iyos. Malam harinya, rupanya Iyos tidak mendapatkan apa-apa dari Syapin setelah malam-malam sebelumnya mendapatkan harta dadakan. Lanjut hari kelima, saat cuaca sedang hujan, Iyos mengatakan dia ingin mengajak Syapin ke pasar malam. Namun Ipah menjawab uangnya dari mana. Namun Iyos kecewa karena semalam tidak dapat uang dadakan. Ipah dan Iyos berdiskusi jika nanti hari ketujuh Ipah tidak mau Syapin dibunuh. Lebih baik dibuang saja, katanya. Iyos sangat kesal pada Syapin hingga menampar Syapin sampai hidungnya keluar darah. Sudahlah genteng gubuk bocor, brosur rumah mewahnya pun hancur terkena air. Iyos sangat-sangat emosi dan di luar kendali. Malam harinya, saat Ipah dan Syapin yang sedang tertidur, Iyos sibuk mencari harta dadakan di rumahnya. Namun hasilnya nihil, tidak ada sedikit pun harta yang dikasih sama Syapin. Tiba-tiba Syapin bangun dan melototin Iyos. Lanjut pada hari ke-6, Syapin keluar dari rumah saat Iyos dan Ipah sedang tertidur. Ipah menyadari Syapin sedang bermain di pinggir pagar sampah yang menggunung. Tiba-tiba longsoran sampah terjadi dan menimpa Syapin. Ipah berteriak histeris dan langsung menggali sampah untuk menemukan Syapin. Tiba-tiba longsor susulan terjadi dan langsung menimbun mereka berdua. Saat terbangun, tiba-tiba mereka semua sudah ada di dalam rumah besar dan mewah. Rupanya itu adalah harta pemberian Syapin yang terakhir, tepat pada malam hari ke-6. Iyos merasa sangat gembira, berbeda dengan Ipah yang merasa cemas, takut Syapin dibunuh. Ipah hanya memikirkan Syapin, berbeda dengan Iyos yang hanya memikirkan harta. Keesokan harinya, tepat pada hari terakhir, Iyos terbangun dan mendapati tidak ada makanan di dalam rumah. Dia lalu keluar rumah dan menemukan pohon apel yang sedang berbuah lebat, serta memetik beberapa butir untuk memberikannya juga pada Ipah dan Syapin. Setelah melihat keadaan Syapin, tiba-tiba Iyos membungkus barang-barang di rumah tersebut, entah untuk diapakan. Ipah sendiri juga sampai heran mau ngapain suaminya. Tepat pada malam hari, rupanya Iyos menjual barang tadi pagi untuk membeli mainan, menggantikan mainan Syapin yang hilang waktu itu, sambil meminta maaf pada Syapin karena sudah egois. Kenapa Iyos tiba-tiba baik? Apakah ada maksud lain?
Saat Iyos bersantai di depan TV, anehnya iklan TV menayangkan iklan pisau. Iyos langsung keingat kejadian meninggalnya Mas Bagas. Tiba-tiba Iyos melihat uang sekarung yang jatuh tiba-tiba. Saat Ipah terbangun, dia menyadari Sapin menghilang dan dia sendiri dikunci di dalam kamar sama suaminya. Rupanya Sapin telah ditangkap dan Iyos sedang menggali tanah untuk mengubur Sapin hidup-hidup. Tak mau Sapin kenapa-napa, Ipah langsung turun menjemput Sapin lewat jendela. Ipah langsung membawa kabur Sapin dan menyelamatkan Sapin. Iyos menyadari Sapin hilang di bawah Ipah. Sambil mengejar Ipah yang membawa Sapin, Iyos akhirnya dapat menemukan Ipah di rumahnya. Sambil mengejar Ipah yang membawa Sapin, Iyos akhirnya dapat menemukan Ipah di rumahnya yang lama. Di sini Iyos merebut paksa Sapin. Tiba-tiba Ipah langsung menusuk Iyos, suaminya, dari belakang hingga terkapar. Sebelum mati, Iyos mengatakan kata-kata terakhir yang membuat Ipah semakin sedih. Tanpa diduga-duga, Ipah yang putus asa akhirnya ikut menusuk dirinya dan meninggal juga. Nah, di sini kita mengetahui fakta bahwasannya bukan Sapin yang membunuh keluarga pengadopsi dia, melainkan mereka sendirilah yang membunuh dirinya. Sepertinya Sapin memanipulasi pikiran orang-orang dan memanipulasi hati manusia yang mengadopsi dia. Faktanya juga, Sapin adalah anak yang ada di episode Owl House, anak yang keluar dari dalam panti yang terbakar, diciri-cirikan dengan jumlah jari hanya 4. Siapakah sebenarnya Sapin ini? Apakah dia penerus Agartha? Setelah sebelumnya para Agartha dimusnahkan oleh para antibody, atau apakah dia ini antibody? Pada akhir scene, sepertinya Sapin sangat menyayangi Ipah. Saat Ipah meninggal, scene memperlihatkan Sapin yang sedang berteriak dan cahaya bersinar terang di dalam gubuk Ipah. Apakah Sapin sedang menyembuhkan Ipah seperti kekuatannya Panji pada episode terakhir pemberantasan Agartha? Silahkan teman-teman yang melihatnya untuk berdiskusi di kolom komentar. Saya sendiri juga bingung. Semoga saja Joko Anwar memberikan sequel untuk series ini, karena ada 2 episode yang belum terselesaikan. Pertama, seperti apa kelanjutan cerita setelah Paldia bergabung bersama para antibody di episode PO Box 888. Kemudian, apakah Sapin sebenarnya pada episode The Orphan? Setelah kita diberi ending yang menggantung tentang siapa Sapin sebenarnya. Semoga aja nanti ada sequelnya. Terima kasih kuucapkan pada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya selaku pengisi suara ini meminta agar teman-teman semua mensupport akun ini agar lebih berkembang seperti yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.